Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatullahi wa salamuhu ala man uhyiya al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi bil Qur'an. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, Allahul mukarramun wal mukarramat, para masyayikh, para asatidz, para guru yang mulia, hadirin wal hadirat yang saya hormati, dan semoga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam ke-14 Ramadan 1444 Hijriah. Kembali Allah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, yakni selepas melaksanakan sholat isya kita akan melaksanakan ibadah tatawwu. Namun sebelum kita melaksanakan sholat tarawih yang merupakan ibadah tambahan tentunya di bulan suci Ramadan, saat insyaallah kita akan isi dengan kuliah 70 menit. Mudah-mudahan tafsir ini bermanfaat untuk saya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peta Ramadan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salman Al-Faris menyebutkan bahwasanya Ramadan itu bahwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan kalau mau dibagi menjadi termin begitu kurang lebih ada 3 termin. Termin pertama yang sering kita sebut 10 hari pertama adalah awwaluha maghfirah. Jadi 10 hari pertama itu di saat Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maaf. Di 10 hari pertama itu Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmatnya. Bahwa syahrul awwaluhu rahmah, bulan di mana permulaannya adalah rahmat. Jadi 10 hari pertama orang beribadah di bulan suci Ramadan berburu untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu alhamdulillah sudah sama-sama kita lewati. Sekarang sudah di malam ke-14. Tinggal ukur saja kita dapat rahmat Allah apa tidaknya atau belum ya. Tinggal ukur saja. Sudah di Ramadan itu malam 14, apakah tingkat kedekatan kepada Allah kita sudah semakin dekat ya? Atau na'udzubillah, barangkali ada orang yang dari Ramadan, dari hari ke hari itu tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru sudah semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, atau malah mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semakin lebih terbuka lagi, konektivitas kita ini semakin nyambung lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang menjadi kerinduan, sehingga tidak ada menjadi kecintaan kita kecuali kerinduan ingin mendapatkan ridhonya Allah, kecuali kerinduan ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur saja setiap amal ibadah yang kita lakukan, kita diajarkan oleh ulama kita, tentunya di bait-bait niat kita ini ujungnya pasti lillah ta'ala. Usolli
Ramadan, Isya'i, seterusnya ujungnya lillahi ta'ala. Kita niat sholat tarawih, ujungnya lillahi ta'ala. Enggak ada yang kita cari ini kecuali ridhonya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam setiap pelaksanaan amal itu kita harus menghadirkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat ada kerinduan berkomunikasi, bahkan ada kerinduan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung surah Al-Kahfi yang sering kita baca setiap malam Jumat itu, yang salah satu fadilahnya kalau kita mendawamkan baca surah Al-Kahfi ini, yang pertama dari Jumat ke Jumat kita akan mendapatkan naungan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah yang lain dari baca kita surat Kahfi adalah bahwa ketika kalau kita hadir di masa turunnya Dajjal, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnahnya Dajjal. Bahkan itu ada dalam bait-bait doa kita ketika tasyahud akhir. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid Dajjal. Orang yang senantiasa mendawamkan baca surah Kahfi maka akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung ayat surat Kahfi itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Rabb-nya. Di sini ada isyarat bahwa tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang sejati. Walaupun kalau kita ukur-ukur sekarang, kayaknya dengan fisik kita, dengan panca indera kita belum nyampe. Ayo kalau kita mau jujur, yang paling nikmat sekarang apa? Pak, yang paling nikmat? Yang paling nikmat mah kalau buka puasa ya. Nah itu yang paling nikmat, buka puasa. Ke depan kita sudah ada hidangan ya, pas tegukan pertama itu nikmatnya luar biasa. Itu berdasarkan dari hadis, ada kegembiraan, ada kenikmatan. Tapi jangan lupa di hadis itu pun disebutkan bahwa ini farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka, dan kebahagiaan kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena selain nikmat-nikmat itu sebenarnya itu adalah fana. Ya, kita nikmat melaksanakan saum kemudian berbuka puasa, nikmat. Apa nikmatnya? Nikmatnya saat makan. Kalau sudah makan Pak, yang ada kenyang. Tiba-tiba mata jadi ngantuk. Kan gitu ya? Mau melaksanakan ibadah juga jadi berat. Kan gitu. Kok efeknya begini? Tadinya nikmat, kok jadi begini? Nah, itu nikmat dunia. Nikmat dunia. Tapi kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah nikmat yang hakiki. Dan tidak ada orang yang diberi kenikmatan ini di alam dunia berjumpa dengan Allah kecuali hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, katanya Nabi Musa bertemu dengan Allah. Nabi Musa bukan bertemu dengan Allah, tapi Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj itu bertemu dengan Allah. Hanya saja kita tidak boleh meyakini berarti Allah ada di atas. Enggak. Tempatnya Nabi waktu bertemu dengan Allah itu di atas. Itu bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertemu dengan Allah gak bakalan mau pisah lagi kan ya? Ya, karena sudah kenikmatan tertinggi. Sudah kenikmatan tertinggi. Nanti manusia masuk surga itu ada yang gak ketemu dengan Allah, ada yang sepanjang hidupnya ketemu dengan Allah hanya sekali, ada yang setiap minggu, ada bahkan yang setiap hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang paling tinggi. Lalu kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa setelah bertemu dengan Allah beliau balik lagi ke alam dunia ini mengorbankan nikmat yang tertinggi? Nah itulah pengorbanan beliau ini, karena beliau ingat umatnya ya. Kalau Nabi saat itu tidak turun lagi ke bumi,
cerita Islam di Ciomas ini seperti ini. Karena Nabi turun, dakwah diselesaikan, Islam tersebar ke dunia. Mohon maaf, Nabi Idris alaihissalam dulu sempat bercakap-cakap dengan malaikatul maut pencabut nyawa, yaitu Jibril. Tanya sana sini sampai mau dibawa ke neraka, pengen lihat pemandangan neraka, termasuk pengen lihat pemandangan surga. Nabi Idris, ketika dibukakan pintu surga, masuk surga Nabi Idris luar biasa, indah. Sehingga Nabi Idris berkata dalam hatinya, kalau saya hidup sekarang di sini udah nggak mau turun lagi. Panggil-panggil sama malaikat Jibril, sudah selesai. Nabi Idris, ayo kunjungan kita sudah berakhir, waktunya berpulang lagi ke bumi. Nabi Idris cari cara, gimana caranya supaya balik lagi. Akhirnya disimpan sandalnya, disimpan sandalnya di surga, turun ya. Pas di tengah perjalanan ngomong sama malaikat, malaikat sedang saya ketinggalan. Gimana? Di surga kan? Terus gimana? Ya mesti diambil lagi, balik lagi. Akhirnya balik lagi diambil. Pas dipanggil sama malaikat itu, ayo cepat. Gak mau. Ya ulama mengatakan sampai hari ini Nabi Idris masih di surga. Amal Nabi Muhammad ketika mencapai kenikmatan yang tertinggi, karena beliau ingat umatnya, balik lagi ke dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya kisah dan ini menjadi bukti bahwa kenikmatan yang paling tertinggi adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, kita bertemu dengan Allah pengen apa tidak? Pengen, tapi kalau ditanya pengennya kapan? Nanti aja Ustaz belum siap. Nah, karena syaratnya kalau ketemu dengan Allah itu harus mati dulu, ya harus meninggal dulu. Tadi saya sampaikan, yang bertemu dengan Allah tidak meninggal dulu hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidak meninggal dulu tapi bertemu dengan Allah. Amal kita kalau ingin bertemu dengan Nabi harus meninggal dulu, tapi harus menjadi kerinduan bagi kita. Oleh karenanya setiap amal ibadah yang kita lakukan, apapun jenis ibadahnya, adalah ibadah yang kita lakukan ada kerinduan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatnya dinyatakan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala Allah melimpahkan rahmatnya. Dan kita sudah masuk ini di terbit kedua, 10 hari kedua. 10 hari kedua ini kata Sayyidina Salman Al-Farisi, wa awsatuhu maghfirah. 10 hari kedua tanggal 11 sampai tanggal 20 nanti ini di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan ampunannya. Oleh karenanya jangan pernah lalai, jangan pernah lengah, jangan pernah bosan. Kita pun berhibah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunannya bagi kita semua. Sehingga betullah ketika nanti kita masuk ke Idul Fitri, kita menjadi orang yang seperti batilankah, artinya bersih dari dosa-dosa. Dan terakhir barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Salman Al-Farisi bahwa peta awalan 10 hektar itu adalah Itqul minan. Dan itu ada rahasia yang teramat agung kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hari kali. Tidak lagi lah.
Bangunin sahur pakai lodong. Awas sih tangan lu. Pacok bocil. Apa sih takut?